Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel DIY Project ID. Seperti biasa, servis kali ini dari Indramayu ya. Ini ada proyektor Israeli ya. Kata pemiliknya LCD-nya nih rusak ya. Terus dikirim, ini baru saya unboxing langsung ya. Dan ini ya proyektornya Israeli EZR 3 Plus nih. Ini dikirim remote sama kabel powernya, dan dusnya masih bagus ya, masih rapi. Kita buka proyektornya ya. Dan ini dia proyektornya. Berat juga, gede. Gede juga, lumayan berat. Kalau di Google itu ini saya lihat 420 lumen ya. Ini termasuk terang ya proyektor ini. Ini ada bagian belakang, ada colokan USB, soket-soketnya ya. Dan ini keren nih, bagian bawahnya itu ada buat itu speaker ya. Bagian depannya, lensanya udah elektrik ya, udah otomatis. Bagian atasnya hanya tombol power ya, tidak ada tombol buat keypad lainnya, hanya tombol power saja. Dan ini remote-nya juga masih bagus ya. Remote-nya ada logo Netflix, ada YouTube video. Dan ini ya, kita coba. Udah saya nyalain, saya tes ya kerusakannya seperti apa. Coba kita nyalain ya. Oke, ini ya EZR 3 Plus ya. Oh, itu sepertinya di bagian bawah ya, tuh, bagian bawah kiri. Nah, itu dia ya. Itu ada hitam-hitam di bawah ya. Kalau kerusakannya seperti ini nih, udah kelihatan. Itu yang video juga dikirim dari customer tuh ya, di bagian bawah. Kalau kerusakan seperti ini harus divakum ya. Ini bukan rusak polarisnya, ini harus divakum ya. Cuman kemungkinan memakan ya bisa 3 hari ya. Dan sekarang saya udah pakai alat vakum yang bisa tekanannya lebih tinggi ya. Cuman saya belum berani ya sampai tekanan ke 200 PSI ke atasnya. Takutnya LCD-nya malah rusak ya. Oke, ini dia hasilnya. Langsung saya mau matiin dulu ya. Saya bongkar dulu. Oke, dan kita bongkar dulu ya. Ini saya mau kasih tatakan dulu ya, biar nggak lecet. Di bawah itu, di bawah ada buat speaker ya, buat bassnya. Dan ini ada tutup karetnya ya. Nah, tutup karetnya itu di belakangnya ada tempat bautnya ya. Kita buka satu-satu. Kita buka ya. Di bagian tengah juga ada. Kemungkinan di balik label ini juga ada ya. Biasanya di balik label suka ada. Tapi kita mau buka ini dulu ya. Bagian pinggir-pinggirnya ada 4 ya. Di bagian tatakan yang karet ini. Proyektor ini cukup
lumayan kerang ya. Ini ada dua versi ya, yang EZR3 itu tanpa plus itu dia 380 kalau nggak salah, 380 ansi. Kalau yang ini 420 ansi ya. Kalau yang pakai plus ini 420 ansi. Oke, nah ini di bagian tengah ya, saya raba-raba dulu, berasa ada tempat itu buat baut ya ternyata. Soalnya masih ngunci, ditarik-tarik juga nggak bakal bisa ya. Oke, kita buka ya, yang di bagian tengah ini masih ada soalnya. Buka dulu ini untuk bagian saringan udara ya, nanti saya mau bersihkan ini ya, bagian tengahnya ini. Soalnya ini sini ada ya, harus dikelupas dulu ya. Nah, merek Ezrale biasanya memang ada di bagian-bagian tersembunyi seperti ini ya. Oke, dan bautnya udah diambil ya, udah dibuka. Ini kita coba buka lagi ya. Ini untuk proyektor ini baru kali ini ya saya bongkar kalau yang tipe ini. Oke, dan ini udah kebuka ya, dan dalemannya seperti rice cooker ya. Bagian bawahnya itu kalau saya kadang kepikirannya. Dan ini dalamnya ya, mainboardnya, bagian soket-soket kabelnya ya. Ini bisa langsung ya, tanpa ngebuka yang lain, bisa langsung ngebuka LCD nya ya sebenarnya ya. Ini LCD nya nih saya buka. Nanti saya mau buka dalamnya juga karena saya mau bersihin ya, takutnya aku udah lama kotor. Ini saya buka LCD-nya dulu. Di sini LCD-nya itu ada dudukannya ya, ada slot, semacam slot gitu ya, tempat dudukan. Dia tinggal ditarik aja ya, ada pengunci di bagian kanan dan kirinya ya. Ini bautnya ada dua kecil, kita buka dulu. Ada tiga ya, ada baut tiga kecil, kita buka dulu bukanya. Dan ini harus dicongkel ya, tapi harus pelan-pelan ya, pakai perasaan. Harus dibongkar seperti ini, dicongkel di bagian kanan dan kirinya ya. Saya juga baru pertama soalnya buka proyektor ini, jadi belum begitu ini ya, begitu paham. Ini saya mau buka dulu bagian dudukan buat soket USB, soket HDMI lainnya ini ya. Ini saya buka dulu karena mau bongkar itunya sedikit menghalangi ya, mau congkel sedikit menghalangi. Ini saya buka dulu. Ini pakai kabel fleksibel ya ke mainboard utamanya, jadi tinggal singkirin aja sedikit tanpa harus melepas kabel fleksibelnya ya. Nah seperti ini, baru ini saya bisa
sini ada baut ya, ternyata di pojokan yang buat kedudukan LCD-nya ya. Nah, baru bisa saya congkel nih. Pakai tangan juga bisa ya. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, ini dia ya. Ini LCD-nya. Itu ya kelihatan ya di bagian bawah itu seperti biasa. Aduh, malah ini jatuh. Untung nggak ini ya. Ini Fresnelnya ya jatuh. Untung nggak apa-apa, nggak pecah. Fresnel jatuh juga kuat. Soalnya dia bukan dari kaca ya. Ini dari seperti mika gitu. Oke, itu dia ya. Yang tadi kelihatan hitam itu mungkin nggak begitu kelihatan, soalnya kalau di layar HP itu nggak gitu kelihatan ya di kamera. Tapi ini kalau diterang kayak mata itu kelihatan sebenarnya ya. Dan ini saya bersihin dulu, ada sedikit debu mungkin biar kelihatan ya. Nanti ini saya mau lepas juga nih, untuk di vakum ya. Kelihatan samar-samar ya. Coba kalau seperti ini. Oke, ini udah saya buka ya. Nah, itu kelihatan. Udah saya buka dari dudukan yang jadi satu sama Fresnel ya, itu ya kelihatan ya. Tuh, bagian bawah. Oke, dan ini mau saya vakum ya. Ini ya. Kalau saya vakum biasanya lebih dari satu LCD ya, soalnya banyak yang servis juga. Dan kadang saya bisa nyampe muat 7 ya maksimal ya, tergantung ukuran LCD-nya ya. Kadang ada yang LCD gede juga soalnya, tapi rata-rata ukurannya ya segini ya. Ada yang ya 3 in, kadang kebanyakan ya yang proyektor sekarang, apalagi seperti merek-merek yang sekarang seperti HY320 kayak gitu-gitu, yang portable kayak gitu. Biasanya LCD-nya kecil ya, dia cuman 1 in apa 2 in gitu, dia kecil banget LCD-nya. Dan ini proses ditutup ulang ya, ditutup karena sebenarnya itu mau videoin, lupa kemarin mau videoin buat hasilnya gitu ya. Udah selesai vakum, malah lupa mau videoin. Dan ini udah selesai ya, udah selesai di vakum seperti biasanya. Ini udah saya pasang ya LCD-nya ya, tinggal proses perapian. Dan itu ya alat vakumnya itu udah saya ganti ya. Untuk manometernya itu udah saya ganti, karena sebelumnya itu cuman 16 bar ya, sekarang saya ganti ke 25 bar ya. Jadi nyampe tinggi ya, udah nggak takut lagi. Biasanya sampai mentok tapi masih kurang menurut saya, jadi saya ganti manometernya biar aman ya. Sampai ke 300 juga bisa ya, cuman ya paling saya sampai 160 lah mentoknya. Belum berani sampai ke atasnya lagi, takutnya malah LCD-nya itu nanti pecah ya. Dan ini udah saya pasang, udah saya cek juga ya sebenarnya untuk kipasnya, untuk semuanya, cuman udah lupa mau videoin saya.
Oke ya, saya mau pasang nih buat karet penutup ya, buat dudukan alasnya ya, malah nempel ke tisu ya, pada nempel tapi masih kuat buat ngerekatin. Oke, dan udah rapi, tinggal waktunya kita tes ya. Oh iya nih, saya kasih segel dulu ya, bingung di mana. Ini di atasnya ini aja mungkin ya. Dan oke, udah selesai, tinggal kita tes ya. Oke, ini dia, tinggal kita tes. Nih sudah nyala ya. Oke, nah itu ya hasilnya ya, ZR3 Plus pakai sistem Linux ya, bukan Android, karena saya mau masukin file aplikasi ke itu nggak terbaca ya aplikasinya, kalau dia pakai sistemnya Linux ya. Itu udah hilang ya, gambarnya udah bagus ya, udah normal gambarnya. Oke, dan untuk lensanya ini udah elektrik ya, tadinya di sebelah sini, di bawah tadinya sebenarnya ya, bawah kiri ya, udah hilang. Oke, dan terima kasih ya udah menyaksikan video ini. Kalau ada pertanyaan atau saran lainnya, kalian boleh isi ya di kolom komentar ya. Oke, sekian dari saya dan terima kasih, semoga mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.